Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Tri Asmoro dari kelas 12 Agiter A. Ingin mempresentasikan tugas sejarah tentang materi pengaruh dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Dampak penduduk Jepang di Indonesia. Masa penduduk Jepang yang berlangsung sejak 1942 hingga 1945 membawa sejumlah dampak bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menanggung penderitaan selama masa penjajahan Jepang karena harus menjalani romusha atau kerja paksa serta dilanda kelaparan dan kemiskinan. Selain itu, masih banyak lagi dampak negatif penduduk Jepang di Indonesia. Dampak positif: diperbolehkannya bahasa Indonesia selama menjajah di Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Alasannya, Jepang berdalih ingin menghapus imperialisme Belanda di Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia cukup diuntungkan karena bahasa Indonesia diperbolehkan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasionalis yang digunakan di berbagai daerah. Ditetapkannya jenjang sekolah penduduk Jepang juga memberikan dampak positif bagi Indonesia. Di bidang pendidikan, Jepang menghapus sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya diterapkan Belanda. Kemudian, Jepang menerapkan sistem sekolah dengan 12 tingkatan yang setara untuk semua lapisan masyarakat. Jenjang sekolah bentuknya Jepang itu terdiri dari sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Dibentuknya BPUPKI dan PPKI, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, barangkali menjadi salah satu dampak positif penduduk Jepang yang paling terasa di Indonesia. BPUPKI dan PPKI dibentuk sebagai langkah Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan bagi Indonesia. Kedua organisasi ini kemudian berhasil merumuskan Pancasila yang menjadi dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan hukum tinggi di Indonesia. Dampak negatif penduduk Jepang. Selama menduduki Indonesia, Jepang menerapkan kebijakan yang sewenang-wenang dan menyulitkan kehidupan pribumi. Rakyat Indonesia diwajibkan melakukan seigerei, yakni penghormatan setiap pagi pada Tennohaika atau Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah Tokyo. Pergerakan politik masyarakat dibatasi. Rakyat Indonesia hanya diperbolehkan berorganisasi untuk kepentingan perang Jepang. Diberlakukannya romusha. Romusha atau kerja paksa adalah
Salah satu bentuk kekejaman Jepang yang paling merugikan Indonesia. Rakyat Indonesia diperas tenaganya untuk membangun pangkalan militer, benteng pertahanan, jalan kereta api, dan kepentingan perang lainnya. Mereka bekerja tanpa diberi upah. Akibatnya, banyak pekerja Romusa yang mati kelaparan. Bahkan Jepang tidak segan menyiksa rakyat dengan kejam jika menolak melakukan kerja paksa. Tidak sedikit rakyat Indonesia yang akhirnya meninggal dunia saat menjalani Romusa. Kemiskinan dan kelaparan dampak negatif penduduk Jepang juga terjadi di bidang ekonomi. Perekonomian Indonesia lumpuh karena Jepang menyita seluruh kekayaan yang ditinggalkan Belanda, seperti kilang minyak, perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Jepang juga menyita harta kekayaan pribadi demi kepentingan perang, hingga mengakibatkan rakyat kelaparan dan hidup dalam kemiskinan. Bukan hanya itu, kemiskinan yang melanda juga membuat rakyat Indonesia harus mengalami krisis sandang. Tidak sedikit rakyat yang harus memakai karung goni sebagai pakaian karena kekurangan bahan sandang. Baik, sekian presentasi pada hari ini. Bila ada salah kata atau materi yang kurang paham, silahkan bertanya di komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.